Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Octavia, NPM C0C0230003 dari Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, pada video ini saya akan mereview handphone yang saya gunakan pada saat ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Indah Oktari Wijayanti, SE MSI AKT. Mata kuliah Komputer dan Pemrograman. Saya akan menjelaskan tentang handphone Vivo. Sejarah Vivo adalah sebuah perusahaan elektronika asal Dongguan, Guangdong, Tiongkok. Perusahaan ini adalah anak dari BBK Elektronik, dikomandoi oleh Shen Wei. Perusahaan ini memproduksi ponsel pintar, perangkat sandang, dan layanan berbasis digital. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 18 September 1995 di Dongguan, Provinsi Guangdong. Sudah hampir 24 tahun pendiri serta CEO Bubugao, Duan Yongping, sekarang bertempat tinggal di Amerika Serikat. Smartphone Vivo ini diproduksi di negara Cina, Indonesia, India, Malaysia, dan Vietnam. Vivo merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Cina yang memproduksi smartphone dan tablet berbasis Android. Selanjutnya, Vivo mengungkapkan bahwa pihaknya akan masuk ke pasar Indonesia, India, Thailand, dan Malaysia dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun ke depan. Hal ini dilakukan untuk memperluas pasar dan merupakan salah satu bentuk ekspansi bisnis Vivo ke depannya. Budaya perusahaan Vivo dengan moto tulus, hati melayani, jujur, pantang menyerah. Smartphone Vivo mulai masuk ke industri seluler Indonesia pada bulan Maret 2014 di Jakarta. Kemudian, Vivo penjualan ke seluruh Indonesia. Vivo sebagai pemain baru perusahaan bersaing dengan brand lain dan berusaha menjadi yang terbaik di Indonesia. Pada Maret 2016 telah berdiri pabrik Vivo di Cikupa, Banten, Indonesia. Kini, Vivo sudah terdapat di beberapa kota besar di seluruh pelosok Indonesia. Lanjut, saya akan menjelaskan satu produk dari Vivo ini, yaitu Vivo Y16. Vivo Y16 merupakan salah satu produk yang diciptakan oleh pabrik Vivo Tiongkok. Pabrik Vivo Tiongkok sudah resmi menghadirkan Vivo Y16 ke pasar Indonesia sejak tahun 2022. Dengan spesifikasi dasar, yaitu berat bodi 184 gram, ukuran 6,51 inci, memori 4 GB, baterai 5000 mAh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada handphone Vivo Y16 ini. Vivo Y16 ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki desain bodi yang cantik, dengan spesifikasi menghadirkan dimensi 163,95 dikali 75,55 dikali 6,19 mm dengan berat 184 gram. Vivo Y16 hadir dengan desain yang mewah, cantik, dan tergolong mewah di kelas entry level. Selanjutnya, layar dengan fitur perlindungan mata. Untuk memenuhi permintaan pasar saat ini, Vivo menggunakan layar berukuran 6,5 inci. Dalam seri Y16 ini, layarnya mampu memberikan tampilan yang luas dan imersif sehingga cocok untuk bermain game maupun menonton video. Bukan hanya itu saja, sensor sidik jari yang cepat dan akurat.
Vivo mengklaim sensor yang berada di samping bodi dan menyatu dengan tombol power ini dapat terbuka hanya dalam waktu 0,2 detik. Antar muka font touch yang menarik dalam update font touch versi 12, antar muka ini hadir dengan desain UI baru, layar yang berwarna, icon desktop baru, mode gelap baru, wallpaper baru, dan sejumlah penyesuaian performa HP tetap lancar tanpa lag. Dan yang terpenting adalah hasil dari kamera selfie lebih tajam. Daya tahan baterai tergolong lama. HP ini bisa digunakan untuk menonton video HD online selama 18 jam, bermain game selama 7 jam, dan mendengarkan musik hingga 22 jam. Dan juga handphone Vivo Y16 ini telah diciptakan dengan tahan cipratan air IP53. Selanjutnya, kekurangan dari HP ini adalah refresh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan HP Vivo, yaitu penamaan seri yang membingungkan untuk kasus tertentu. Misalnya, Vivo Y20, Y20s, Y20sG, Y20s 2021, Y20i, dan Y20a. Cover pembagian seri Vivo sudah benar. Hanya saja terkadang satu seri yang dihadirkan Vivo punya varian lain yang sebenarnya akan membuat bingung. Contohnya, Vivo menghadirkan Vivo V20 di akhir 2020, namun di awal 2021, Vivo menghadirkan kembali Vivo V20 dengan chipset baru. Namanya pun jadi Vivo V20 2021. Hal yang sama juga terjadi pada Vivo Y51 yang punya varian 2020 dan 2021. Malah ada juga varian Vivo Y51a yang lebih jelimet adalah Vivo Y12 seri dan Vivo Y20 series yang punya banyak varian hadir dalam waktu bersamaan. Hal ini tentunya bakal cukup membingungkan konsumen karena jumlah varian satu seri yang terlalu banyak. Kekurangan yang kedua yaitu font touch yang mirip iOS. Vivo Y51 font touch 11, HP Vivo hadir dengan tampilan UI font touch yang tentu berbasis Android. UI font touch ini sebenarnya tergolong menarik dan memiliki banyak fitur. Sayangnya, tampilan antarmuka font touch cenderung mirip dengan iOS. Hal ini membuat font touch kurang terasa inovatif dan hanya menduplikasikan tampilan iOS saja. Memang tidak ada yang salah mendesain UI Android yang mirip dengan iOS. Hanya saja sebaiknya Vivo mulai membuat font touch yang lebih inovatif dan membuat font touch memiliki daya tarik lain dibandingkan UI yang dikembangkan pihak lain. Jadi, tidak hanya semata-mata karena mirip iOS saja jumlah font touch-nya dalam perjalanannya tampilan font touch cenderung mengadaptasi Android murni. Meskipun begitu, Vivo memberi sentuhan agar antarmuka ini jauh lebih mudah dipakai dan gampang diutak-atik sesuai preferensi pengguna. Satu hal yang belum bisa ditawarkan Vivo terkait font touch adalah jaminan upgrade. Pasalnya, hanya seri X yang dijamin mendapatkan peningkatan versi Android selama 3 tahun. Kebijakan ini diambil sejak 2021, makin panjang jaminan upgrade, makin panjang pula usia pakai suatu ponsel. 3. Masih fokus HP yang kelas menengah. Vivo V20 SE baterai Vivo Indonesia saat ini sudah membawa Vivo X series yang notabene seri ponsel flagship. Meskipun demikian, hal ini tidak serta-merta membuat Vivo Indonesia fokus menawarkan seri tersebut. Vivo Indonesia
masih lebih sering menawarkan keunggulan dari seri V. Masuk akal memang karena seri V mempunyai value yang lebih baik dan tidak terlalu mahal. Namun sebaiknya Vivo juga menghadirkan ponsel yang benar-benar jadi andalan buat mereka untuk bersaing di ponsel kelas atas. Mereka memang sudah menghadirkan Vivo V50, X50 Pro, X60, X60 Pro, X70 Pro, X80 Pro, dan X90 Pro. Sayangnya, seri paling atasnya tidak dibawa ke Indonesia. Seri atas yang dimaksud misalnya Vivo X50 Pro Plus, Vivo X60 Pro Plus. Jika ketiga ponsel tersebut dibawa ke Indonesia, harganya bakal di atas 10 juta. Seri tersebut merupakan seri ponsel kelas atas yang dapat bersaing dengan ponsel kelas atas lainnya. Jika melihat vendor lain, Oppo mendatangkan Find X5 Pro, sementara itu Vivo berani meluncurkan Mi 11 Ultra yang harga di Indonesia dibanderol belasan juta. Vivo pun sudah seharusnya berani menghasilkan ponsel paling atas mereka. Keputusan tidak menghadirkan Vario Pro Plus pada seri flash di Vivo mungkin berkaitan dengan hasil riset Vivo terhadap minat warga Indonesia. Terlepas dari itu, tetap saja konsumen tanah air kehilangan kesempatan untuk mencoba teknologi Vivo paling mutakhir secara resmi. Kekurangan yang keempat yaitu penurunan harga yang cepat. Misalnya, Vivo V21 mengusung strategi yang sama dengan Oppo, membuat Vivo juga membandrol HP mereka dengan harga yang cukup tinggi. Namun, harga yang ditawarkan masih wajar jika dibandingkan Oppo. Belakangan ini, harga jual produk mereka masih masuk akal. Hanya saja bisa dibilang HP Vivo punya nilai penurunan harga yang cepat. Contohnya, jika Vivo menghadirkan produk tertentu dengan harga Rp4.999.000 di Juni 2021, pada Agustus atau September 2021, harganya bisa turun menjadi Rp4.099.000, apalagi membeli di toko online. Lebih dari 4 bulan malah bisa jadi di bawah 4 jutaan. Seringkali penurunan harga ini juga dipengaruhi hadirnya produk penerus yang dijual dengan harga yang sama, apalagi di online. Banyak penjual perang harga demi menghabiskan stok ponsel yang ada di mereka. Fenomena ini sebenarnya terjadi juga di merek lain, hanya saja penurunan harga Vivo terasa lebih cepat. Namun perlu diingat, hal ini bisa jadi keuntungan karena tidak perlu menunggu lama agar calon konsumen bisa mendapat produk lebih murah. Kekurangan Vivo yang terakhir adalah value for money yang kurang baik untuk Y series, yaitu Vivo Y02T. Vivo tidak hanya memiliki seri V dan X series, melainkan juga menghadirkan Y series untuk kelas entry di kisaran harga 1-2 jutaan. Kebanyakan ponsel di seri Y ini dianggap punya performa yang lemah dibandingkan dengan para pesaing di harga yang sama, terlebih jika dibandingkan dengan Infinix, Redmi, dan Realme. Misalnya saja, Vivo Y02T yang diluncurkan pada tahun 2023 punya harga sekitar 1,6 jutaan. Ponsel tersebut hanya dibekali Helio P35 sebagai daku pacurnya. Lalu ada juga Vivo Y22, HP dengan harga 2,9 jutaan, keluaran tahun 2022, tapi masih dibekali dengan Helio G85. Padahal ponsel sebayanya sudah banyak yang memakai Helio G99. Belum lagi Vivo Y22 tidak dikemas dengan kamera ultrawide, kian menjadikannya kalah saing. Tidak diragukan lagi, Vivo Y series memang tidak diperuntukkan bagi Anda yang mencari HP kencang di kelas harga murah.
Vivo Y series lebih dirancang untuk penggunaan yang butuh bodi tipis dan ringan, dan tampilan yang estetik. Padahal, performa HP tidak hanya dibutuhkan oleh gamer, tapi juga seluruh kalangan masyarakat. Karena dengan performa kecil, pengalaman penggunaan secara keseluruhan juga tidak terasa nyaman. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan HP Vivo yang saya rangkum. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.